Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Reset Info. Berikut adalah langkah awal setelah menyetel Oppo Reno 15F 5G. Seperti yang kalian lihat, kita sudah punya ponselnya di sini. Kita akan klik ayo mulai. Sekarang ini adalah pertama kalinya kita masuk ke sistem. Dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah menurunkan kecerahan layar. Jadi sekarang kalian bisa melihat sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Pertama, tentu saja kita sudah mengatur Wi-Fi karena tanpa itu kita tidak akan bisa menyelesaikan pengaturannya. Jadi kita akan lewati bagian Wi-Fi. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan menambahkan akun Google baru, jadi kita bisa klik masuk di sini. Dan setelah itu kita tinggal masukkan email kita. Dan tentu saja setelah email kita juga harus memasukkan kata sandi. Jadi sampai jumpa lagi setelah aku masuk ke tempatku. Sekarang mari kita klik berikutnya. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan pergi dan memilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi jika Anda menyiapkannya untuk anak Anda, pilih opsi kedua. Jika Anda mengaturnya sendiri, gunakan opsi pertama. Sekarang kita akan mengklik berikutnya. Dan tentu saja kita akan cocok. Saya menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi. Dan sekarang layanan Google sedang dimuat. Jadi mau ini tentang pencadangan. Dan seperti yang kalian lihat, kita punya opsi pencadangan data perangkat. Pastikan fitur ini aktif. Saat ponsel hilang, kita bisa mudah memulihkan data kita. Sekarang seperti yang kalian lihat, kita sudah berada di Google Play Store. Jadi saya akan menggunakan kata sandi untuk yang satu ini. Ini sih adalah opsi yang lebih baik, karena jika seseorang mengetahui PIN atau kata sandi lain milikmu, mereka bisa menambahkan sidik jari atau wajah, dan kau tidak lagi terlalu aman dari pembelian. Sekarang kita sudah selesai dan kita akan klik foto profil kita, lalu kita akan masuk ke klik kelola aplikasi dan perangkat. Kita akan pergi ke pembaruan yang tersedia dan kita ingin memperbarui semua 48 aplikasi. Mungkin kamu punya aplikasi yang lebih sedikit dari saya, tapi tetap saja 48 aplikasi itu banyak untuk diperbarui. Jadi sekarang semuanya sedang diinstal. Semuanya masih tertunda. Seperti yang kalian lihat, 2 aplikasi ini sudah terpasang. Dan biarkan saja proses unduh berjalan di latar belakang. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur kunci layar. Jadi kita akan masuk ke pengaturan. Dan di pengaturan kita gulir ke bawah sampai menemukan keamanan dan privasi. Sekarang di sini kita gulir ke buka kunci perangkat dan klik. Pada bagian atur kunci layar, kita bisa memilih antara numerik, alfanumerik, atau pola. Saya sendiri selalu memilih numerik. Dan tentu saja kita mendapat pemberitahuan bahwa jika kita lupa kata sandi, kita mungkin tidak bisa membuka kunci ponsel kita. Dan kita harus mereset ponsel sepenuhnya agar bisa masuk kembali. Sekarang di sini kita bisa memasukkan 6 digit atau menggunakan tipe kata sandi lain seperti 4, 6 atau 4 sampai 16 digit. Saya menggunakan 4 digit dan kata sandi saya adalah 1, 2, 3, 4. Tapi seperti yang kalian lihat, kata sandi ini sudah terlalu umum. Saya sarankan kalian menggunakan kata sandi acak seperti 0864 atau 0975. Tidak ada yang bisa menebaknya. Tapi 1, 2, 3, 4 sebenarnya adalah salah satu kata sandi terburuk yang bisa kamu gunakan. Jadi pastikan untuk tidak menyalin kata sandi saya yang barusan. Pada fitur buka kunci wajah dan sidik jari, kita akan menambahkan sidik jari kita terlebih dahulu. Jadi mari kita lanjutkan, masukkan kata sandi yang sudah dibuat, lalu klik sekarang. Dan kita hanya perlu melakukan penekanan jari kita sekali saja, tepat saat kita merasakan adanya getaran pada permukaan layar. Dan sekarang kita harus melakukan bagian pinggirnya. Dan sekarang kita bisa klik selesai. Dan mari kita cek apakah ini berhasil. Ini memang berhasil. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan wajah kita di sini. Kita perlu memasukkan kata sandi sekali lagi.
klik tambah sekarang dan pastikan wajahmu berada di dalam kotak di sini. Jadi biar saya lakukan dengan cepat. Jadi mungkin agak sulit untuk berhasil di percobaan pertama. Tapi kita memang tidak boleh bergerak. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, wajah saya sudah ditambahkan ke perangkat. Kita bisa cek apakah ini berhasil. Ya, kita berhasil membuka kunci ponsel, jadi semuanya berjalan dengan baik. Dan sekarang setelah mengatur kunci layar, kita pasti lebih aman. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur Google Wallet supaya kita bisa membayar menggunakan ponsel kita. Dan buat orang gitu ya, pencarian, cari aplikasi, game lalu ketik wallet untuk memastikan aplikasi itu sudah terpasang di perangkat kita. Seperti yang kalian lihat, kadang aplikasi ini belum terpasang dan kadang juga bisa berasal dari cadangan akun Google. Jadi pastikan kalian masuk ke wallet, lalu lanjutkan sebagai salah satu akun yang ingin kalian masukkan ke wallet. Seperti yang kalian lihat, ini sedang memuat semuanya. Dan di sini kita bisa menambahkan kartu lain. Jadi di sini saya bisa menambahkan kartu yang sebelumnya sudah saya miliki. Kita juga bisa menambahkan apa saja seperti keanggotaan gym, tiket pass, dan tentu saja di sini ada lebih banyak program loyalitas. Aplikasinya sudah diperbaharui, saya bisa melihat itu. Dan sekarang kita juga bisa menambahkan sesuatu di sini. Jadi setelah kita klik ikon plus, kita bisa menambahkan kartu pembayaran, transpas, kartu loyalitas, kartu hadiah, atau cukup mengambil kode QR, bahkan barcode UM normal pun bisa. Nah, yang ketiga saja kita akan klik pada kartu pembayaran. Jadi mari kita klik pada kartu kredit atau debit baru, atau kartu yang ingin kamu gunakan yang sudah tersimpan di dompet. Di sini kita bisa mengambil foto, tentu saja. Dan di sini kita bisa melihat kartu apa saja yang bisa kita tambahkan. Tapi kita juga bisa memasukkan detailnya secara manual. Jadi misalnya kita bisa memasukin kartu seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah nomor kartu yang tidak valid karena ini bukan kartu saya. Dan berikutnya adalah kode keamanannya. Jadi kamu sudah siap jika kamu scroll ke bawah, klik simpan, dan lanjutkan dengan kartu kamu. Dan setelah itu, kartu kamu akan muncul di sini, di mana tertulis bersiaplah untuk tap to pay. Dan di sini setelah kamu mengaturnya, kartu kamu akan ada di bagian atas sini. Jadi sekarang semuanya sudah selesai dan masih ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Jadi masuklah ke pengaturan. Sekarang di pengaturan ini masuk ke Device Connect dan pastikan NFC sudah diaktifkan. Sekarang masuk ke pembayaran dan akses inti dan pastikan aplikasi NFC defaultnya adalah Google Wallet. Sekarang kamu sudah siap untuk mulai. Dan sebagai langkah terakhir yang bisa kalian lakukan adalah buka pengaturan baterai. Jadi kita akan mengaturnya dan membuat pengaturan terbaik agar ponselmu bisa bertahan lama. Yang pertama akan kita lakukan adalah di sini kita punya mode penghemat daya. Jadi yang pertama adalah mode seimbang, yaitu mode normal, penghemat daya, dan performa tinggi yang meningkatkan kinerja ponsel kita. Mode ini juga bisa membuat ponsel sedikit panas, dan yang terakhir adalah mode super hemat daya. Jadi pada dasarnya ini lebih baik daripada mode hemat daya biasa. Di sini kita bisa melihat penggunaan baterai seperti aplikasi apa saja yang kita gunakan, dan kita bisa mengkliknya. Cantik saya bisa kalau smak shower istilahnya. Kami dapat melakukan itu untuk setiap aplikasi, tetapi kami tidak tertarik untuk melakukannya. Selain mode hemat daya, di sini kita masuk ke pengaturan hemat daya. Kita ingin secara otomatis masuk ke mode hemat daya pada 20% dan mode gelap otomatis. Dan ini sangat bagus karena hal ini pasti dapat meningkatkan daya tahan baterai Anda. Pastikan Anda menggunakan optimasi siaga tidur dan penghemat baterai video. Di sini, Anda dapat mengaktifkannya, tapi itu hanya terjadi saat baterai sedang dilatih oleh aplikasi yang memutar video. Tentu saja dengan manajemen baterai aplikasi, kita dapat memilih aplikasi dan membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang sehingga tidak berjalan di latar belakang. Dan itu bisa menghemat banyak persentase bagi kita.
Jadi sekarang kita punya penguat baterai. Di sini kita dapat mengaktifkan pengisian daya pintar. Saya merekomendasikannya karena fitur ini akan mengisi daya hingga 80% lalu melanjutkan ke 100% hanya saat Anda membutuhkannya. Jadi pengisian dayanya bisa berlangsung hingga 7 jam bahkan dan tidak akan terlalu menguras baterai Anda. Yang terakhir, pengaturan pengisian daya. Di sini kita punya pengisian daya cepat pinter, saya akan mengaktifkannya. Tapi jika Anda benar-benar peduli dengan baterai, pastikan untuk tidak mengaktifkannya karena fitur ini bisa membuat perangkat Anda sedikit panas. Dan kita jelas tidak menginginkannya. Jadi itu saja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.